Alfa dan Omega, Jilid 6, Bab 69, di Bukit Zaitun. Perkataan Kristus kepada para imam dan penghulu, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Matius 23 ayat 38. Telah menimbulkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka pura-pura bersikap acuh tak acuh, tetapi pernyataan itu tetap timbul dalam pikiran mereka. Tentang apa gerangan makna perkataan itu. Suatu bahaya yang tidak kelihatan tampaknya mengancam mereka. Mungkinkah bait suci yang mulia yang menjadi kemuliaan bangsa tidak lama lagi akan menjadi timbunan puing? Ramalan tentang akan terjadinya sesuatu yang tidak baik dirasakan oleh murid-murid, dan dengan penuh kerinduan mereka menunggu ucapan yang lebih tegas dari Yesus. Ketika mereka keluar dengan Dia dari dalam bait suci, mereka mengalihkan perhatiannya kepada kekuatan dan keindahan bait suci itu. Batu-batu bait suci itu terbuat dari pualam yang paling murni, paling putih, dan beberapa dari antaranya sangat luar biasa besarnya. Sebagian dari temboknya telah menahan kepungan tentara Nebukadnezar. Dalam pemasangan batu yang serba sempurna, tembok itu tampaknya seperti satu batu kimpal yang digali dalam keadaan utuh dari tempat penggali ini batu. Bagaimanakah tembok yang kuat itu dapat diruntuhkan? Tidak dapat dipahami oleh murid-murid. Ketika perhatian Kristus tertarik atas keindahan bait suci itu, apakah gerangan pikiran yang tidak terucapkan dari Dia yang ditolak itu? Pemandangan di hadapannya sungguh indah, tetapi ia mengatakan dengan penuh kesedihan, "Aku melihat semuanya. Bangunan itu memang ajaib. Engkau menunjuk pada tembok ini sebagai sesuatu yang tampaknya tidak dapat dibinasakan. Tetapi dengarkan perkataanku, harinya akan datang, bila satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Perkataan Kristus telah diucapkan di hadapan sekumpulan besar manusia. Tetapi ketika ia sendirian, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas datang kepadanya. Ketika ia duduk di atas bukit Zaitun, "Katakanlah kepada kami," kata mereka, "bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus tidak menjawab kepada murid-muridnya oleh memisahkan kebinasaan Yerusalem dan hari besar kedatangannya. Ia mencampurkan penjelasannya tentang kedua peristiwa ini. Sekiranya ia memaparkan kepada murid-muridnya peristiwa-peristiwa masa depan sebagaimana ia melihatnya, mereka tidak akan sanggup menanggung pemandangan itu. Dalam kemurahan kepada mereka, ia mencampurkan penjelasan tentang kedua krisis yang besar itu dan membiarkan murid-murid mempelajari maknanya sendiri. Ketika ia menyinggung tentang kebinasaan Yerusalem, nubuatannya bukan saja dikenakan pada peristiwa itu, tetapi juga pada kebinasaan terakhir, pada masa Tuhan akan berdiri dari tempatnya untuk menghukum dunia karena kejahatannya. Bila bumi akan menyatakan darahnya dan tidak lagi akan menutupi orang mati di dalamnya. Segenap pembicaraannya telah diberikan bukan saja bagi murid-murid, melainkan bagi mereka yang akan hidup pada peristiwa terakhir dalam sejarah dunia. Sambil berbalik kepada murid-murid, Kristus berkata, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
banyak mesias palsu akan kelihatan dan mengaku mengadakan mujizat-mujizat dan menyatakan bahwa saat kelepasan bangsa Yahudi sudah tiba. Hal ini akan menyesatkan banyak orang. Perkataan Kristus digenapi di antara kematiannya dan pengepungan Yerusalem, banyak mesias palsu muncul. Tetapi amaran ini diberikan juga kepada mereka yang hidup pada zaman ini. Penipuan yang sama yang dijalankan menjelang kebinasaan Yerusalem telah dijalankan sepanjang masa dan akan dijalankan lagi. Kamu akan mendengar seru deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu hanya terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Menjelang kebinasaan Yerusalem, manusia bergumul untuk mencapai keunggulan. Kaisar-kaisar dibunuh. Mereka yang diduga untuk menggantikan raja di takhtanya dibunuh. Ada perang dan kabar perang. Sebab semuanya itu harus terjadi, kata Yesus. Tetapi itu belum kesudahannya mengenai bangsa Yahudi sebagai suatu bangsa. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Maka akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu hanya permulaan penderitaan. Kristus mengatakan, bila para rabi melihat tanda-tanda ini, mereka akan menyatakannya sebagai hukuman Allah ke atas bangsa-bangsa karena mereka telah menawan umat pilihannya. Mereka akan menyesatkan bahwa tanda-tanda ini adalah tanda kedatangan Mesias. Jangan tersesat, hal itu merupakan permulaan hukumannya. Orang banyak telah memandang kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak bertobat dan diubahkan agar mereka disembuhkan. Tanda-tanda yang mereka gambarkan sebagai tanda-tanda kelepasan mereka dari perhambaan adalah tanda-tanda kebinasaan mereka. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh orang. Dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa sebab namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Segala perkara ini diderita oleh orang Kristen. Ayah dan ibu mengkhianati anak-anak mereka. Anak-anak mengkhianati orang tua. Sahabat-sahabat menyerahkan sahabat mereka kepada Sanhedrin. Para penuntut mengerjakan niat mereka oleh membunuh Stefanus, Yakub, dan orang-orang Kristen yang lain. Dengan perantaraan hamba-hambanya, Allah memberi bangsa Yahudi suatu kesempatan terakhir untuk bertobat. Ia menunjukkan dirinya dengan perantaraan saksi-saksinya dalam tahanan mereka, dalam ujian mereka, dan ketika mereka meringkuk dalam penjara. Meskipun demikian, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Merekalah orang-orang yang tidak layak bagi dunia, dan oleh membunuhnya, orang Yahudi menyalibkan kembali anak Allah itu. Demikianlah akan terjadi lagi. Para penguasa akan membuat undang-undang untuk membatasi kebebasan beragama. Mereka akan mengambil hak yang menjadi hak Allah sendiri. Mereka akan berpikir bahwa mereka dapat memaksa angan-angan hati. Tetapi Allah saja harus mengendalikannya. Sekarang pun mereka sedang mulai. Pekerjaan ini akan mereka teruskan sampai mereka tiba pada suatu batas yang tidak dapat mereka lewati. Allah akan campur tangan untuk kepentingan umatnya yang setia dan memelihara hukumnya. Pada setiap kesempatan, bila penganiayaan terjadi, mereka yang menyaksikannya mengambil keputusan untuk berdiri di pihak Kristus ataupun melawan Kristus. Mereka yang menunjukkan simpati terhadap orang-orang yang dipersalahkan dengan tidak benar, menunjukkan kasih sayang mereka
bagi Kristus. Yang lain pun merasa tidak senang karena prinsip kebenaran menemplak kebiasaan mereka. Banyak orang terserang dan jatuh, murtad dari iman yang pernah mereka pertahankan. Mereka yang murtad pada masa ujian akan bersaksi dusta dan mengkhianati saudara-saudara, agar mereka mendapat keamanan bagi diri mereka sendiri. Kristus telah mengamarkan kepada kita tentang hal ini, agar kita tidak dikejutkan melihat tindakan yang kejam dan bengis dari orang-orang yang menolak terang itu. Kristus memberi murid-muridnya suatu tanda kebinasaan yang akan menimpa Yerusalem. Dan dikatakannya bagaimana mereka harus meluputkan diri. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Amaran ini diberikan untuk diperhatikan 40 tahun kemudian. Pada waktu kebinasaan Yerusalem, orang Kristen mentaati amaran itu. Dan tidak ada seorang Kristen binasa dalam kejatuhan kota itu. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh musim dingin dan pada hari Sabat, kata Kristus. Ia yang menjadikan Sabat tidak meniadakannya dan melakukannya ke salibnya. Sabat itu tidak dibatalkan oleh kematiannya. 40 tahun sesudah ia disalibkan, Sabat itu masih harus dipelihara dalam keadaan suci. Selama 40 tahun murid-murid harus berdoa agar jangan mereka lari pada hari Sabat. Dari kebinasaan Yerusalem, Kristus beralih dengan cepat kepada peristiwa yang lebih besar. Mata rantai yang terakhir dalam rantai sejarah dunia ini. Kedatangan anak Allah dalam kebesaran dan kemuliaan. Di antara dua peristiwa ini, terpaparlah pada pemandangan Kristus abad-abad kegelapan yang panjang. Abad-abad bagi sidangnya yang ditandai dengan darah dan air mata dan sengsara. Murid-muridnya tidak bisa tahan melihat pemandangan ini. Dan Yesus melewatinya saja dengan menyinggungnya sedikit saja. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan lagi terjadi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Selama lebih dari 1000 tahun penganiayaan seperti itu yang belum pernah dialami oleh dunia sebelumnya akan menimpa para pengikut Kristus. Berjuta-juta saksinya yang setia dibunuh. Sekiranya tangan Allah tidak direntangkan untuk memelihara umatnya, semuanya akan binasa. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, katanya, waktu itu akan dipersingkat. Sekarang dalam bahasa yang tidak dapat menimbulkan salah paham, Tuhan kita berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan ia memberikan amaran tentang bahaya-bahaya yang mendahului kedatangannya ke dunia. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin
Mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia sebagai salah satu tanda kebinasaan Yerusalem. Kristus telah mengatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu timbul, menipu orang banyak dan memimpin banyak sekali orang ke padang belantara. Tukang sihir yang mengaku mempunyai kuasa ajaib menarik orang banyak untuk mengikut mereka ke tempat yang sunyi di gunung. Tetapi nubuatan ini diucapkan juga untuk akhir zaman. Tanda ini diberikan sebagai tanda kedatangannya yang kedua kali. Sekarang ini pun Kristus palsu, nabi palsu sedang menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk membujuk murid-muridnya. Tidakkah kita mendengar seruan? Lihat, ia ada di padang belantara. Bukankah beribu-ribu orang sudah pergi ke padang belantara dengan harapan menemukan Kristus? Dan dari beribu-ribu perhimpunan di mana orang-orang mengaku mengadakan hubungan dengan roh orang mati, bukankah panggilan sekarang kedengaran? Lihat, ia ada di dalam bilik. Justru inilah tuntutan yang dikemukakan oleh spiritisme. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Kristus? Janganlah kamu percaya, karena sama seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Juru selamat memberikan tanda-tanda kedatangannya, dan lebih dari ini, ia menentukan masanya bila yang pertama dari tanda-tanda ini akan kelihatan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh seluruh malaikat-malaikat keluar dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada akhir masa penganiayaan kepausan yang besar itu, Kristus menyatakan, matahari akan dikelamkan dan bulan juga tidak akan bercahaya. Sesudah itu, bintang-bintang akan gugur dari langit. Dan ia berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 32 dan 33. Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Ia menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bila ia sudah dekat. Malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya itu terjadi, tanda-tanda ini sudah kelihatan. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Tuhan sudahlah dekat. Langit dan bumi akan lenyap katanya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kristus akan datang dengan awan dan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat yang bercahaya akan menyertai dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati dan untuk mengubahkan orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi Dia dan yang memelihara hukumnya dan membawa mereka kepadanya. Ia tidak melupakan mereka dan juga tidak melupakan janjinya. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi. Bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 5. Tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian ia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian ia akan mendirikan kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yudas 24. Oleh sebab itu, bila ia memberikan tanda-tanda kedatangannya, ia berkata, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi hari dan jam kedatangannya tidak dinyatakan. Ia menegaskan dengan jelas kepada murid-muridnya bahwa ia sendiri tidak dapat memberitahukan hari atau jam kedatangannya yang kedua kali. Sekiranya ia sudah menyatakan hal ini dengan bebas, mengapa ia perlu menasihati mereka untuk mempertahankan suatu sikap menunggu yang terus-menerus? Ada orang yang mengaku mengetahui hari dan jam kedatangan Tuhan kita. Sangatlah bersungguh-sungguh mereka merencanakan masa depan. Tetapi Tuhan telah mengamarkan mereka terhadap ramalan seperti itu. Saat yang tepat kedatangan anak manusia yang kedua kali adalah rahasia Allah. Kristus meneruskan sambil menunjukkan kepada keadaan dunia pada waktu kedatangannya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di sini Kristus tidak mengemukakan suatu masa 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun yang dalamnya semua orang harus mengadakan persiapan untuk masa kekekalan. Ia mengatakan kepada kita bahwa sebagaimana zaman Nuh, demikian juga akan terjadi bila anak manusia datang kembali. Bagaimanakah keadaannya pada zaman Nuh? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Penduduk dunia pada zaman sebelum air bah berbalik dari Allah, enggan melakukan kehendaknya yang suci. Mereka mengikuti angan-angan mereka sendiri yang tidak suci, serta pikiran yang sesat. Karena kejahatan mereka sendirilah, mereka itu dibinasakan. Dan dewasa ini, dunia sedang mengikuti jalan yang sama. Hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemuliaan 1000 tahun yang muluk-muluk. Para pelanggar hukum Allah sedang mengisi bumi dengan kejahatan. Kegiatan-kegiatan mereka berupa bertaruh, pacuan kuda, judi, pemborosan, kebiasaan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan dengan secepatnya mengisi dunia dengan kekerasan. Dalam nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem, Kristus berkata, dan karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Nubuatan ini akan digenapi lagi. Kejahatan yang melimpah pada zaman itu terdapat pula dalam generasi ini. Demikian juga dengan ramalan mengenai pemberitaan Injil. Sebelum kejatuhan Yerusalem,
Paulus yang menulis oleh ilham Roh Kudus menyatakan bahwa Injil sudah diberitakan kepada seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Demikian juga sekarang sebelum kedatangan Anak Manusia, Injil yang kekal harus diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6 dan 14. Allah sudah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah 17 ayat 31. Kristus mengatakan kepada kita, bila hari itu akan tiba, ia tidak mengatakan bahwa segenap dunia bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, baru tiba kesudahan. Oleh memberikan Injil kepada dunia, kita diberi kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bukan saja menunggu, melainkan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Sekiranya jemaat Kristus telah melakukan pekerjaan yang ditunjuk baginya, sebagai yang ditentukan oleh Tuhan, segenap dunia sudah seharusnya diberi amaran sebelum masa ini. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke bumi kita ini dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Setelah ia memberikan tanda-tanda kedatangannya, Kristus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ingatlah baik-baik, berjagalah dan berdoalah. Allah senantiasa memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Mereka yang mempunyai iman dalam pekabarannya untuk masa itu, dan yang bertindak menurut iman itu dalam penurutan akan hukumnya, terhindar dari penghukuman yang jatuh ke atas orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Perkataan itu datang kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Nuh menurut dan diselamatkan. Pekabaran datang kepada Lot, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota itu. Kejadian 7 ayat 1 dan Kejadian 19 ayat 14. Lot menempatkan dirinya di bawah pengawalan pesuruh-pesuruh surga dan diselamatkan. Demikianlah murid-murid Kristus diberi amaran tentang kebinasaan Yerusalem. Mereka yang memperhatikan tanda kebinasaan yang akan datang dan melarikan diri dari kota itu, luput dari kebinasaan. Demikian juga sekarang kita diberikan amaran tentang kedatangan Kristus kedua kalinya dan tentang kebinasaan yang akan menimpa dunia ini. Mereka yang menghiraukan amaran itu akan diselamatkan. Karena kita tidak mengetahui saat kedatangannya yang tepat, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas 12 ayat 37. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Pengharapan akan kedatangan Kristus hendaknya menjadikan manusia takut akan Allah, takut akan penghukumannya atas pelanggaran. Hal itu harus menyadarkan mereka terhadap dosa yang besar dalam hal menolak tawaran kemurahannya. Mereka yang sedang menunggu Tuhan akan menyucikan jiwa mereka oleh penurutan akan kebenaran. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun. Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Semangat mereka lebih hidup untuk kerjasama dengan kecerdasan ilahi dalam bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah hamba-hamba yang setiawan dan budiman, yang memberikan kepada isi rumahnya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya.
Lukas 12 ayat 42. Mereka sedang menyatakan kebenaran yang dapat dikenakan khusus pada zaman ini. Sebagaimana Henokh, Nuh, Abraham, dan Musa masing-masing menyatakan kebenaran untuk zamannya. Demikian juga untuk hamba-hamba Kristus sekarang akan memberikan amaran khusus untuk generasi mereka. Tetapi Kristus menunjukkan golongan yang lain. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuhanku lambat lagi datang. Ia tidak mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang. Ia tidak mengejek buah pikiran tentang kedatangan yang kedua kali. Tetapi dalam hatinya dan oleh tindakan dan perkataannya ia menyatakan bahwa kedatangan Kristus lambat. Ia membuang dari pikiran orang lain keyakinan bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Pengaruhnya menuntun manusia kepada sifat menunda yang lalai dan angkuh. Mereka makin kuat dalam keduniawian dan keadaan terlengah. Hawa nafsu dunia pikiran yang bejat menguasai pikiran mereka. Hamba-hamba yang jahat makan dan minum dengan orang yang mabuk. Bersatu dengan dunia dalam mencari kepelesiran. Ia memukul sesama hamba, menuduh dan mempersalahkan mereka yang setia kepada gurunya. Ia bercampur dengan dunia. Kegemaran bertumbuh dengan kegemaran dalam pelanggaran. Itulah suatu penyesuaian yang menakutkan. Dengan dunia ini dibawa ke dalam jerat. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Kedatangan Kristus akan mengejutkan guru-guru palsu. Mereka sedang mengatakan sejahtera dan selamat, sebagaimana halnya dengan para imam dan guru sebelum kejatuhan Yerusalem. Tanda-tanda zaman mereka ditafsirkan sebagai sesuatu yang membayangkan hal ini. Tetapi apakah yang dikatakan oleh perkataan yang diilhamkan? Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kepada semua orang yang tinggal di permukaan segenap bumi. Kepada semua orang yang menjadikan dunia ini rumah mereka. Hari Allah akan datang sebagai suatu jerat. Hal itu datang kepada mereka sebagai pencuri yang berkeliaran. Dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh dengan kepelesiran yang tidak mengenal Allah, sedang tertidur. Tertidur dalam kesejahteraan hawa nafsu. Manusia sedang menunda jauh-jauh kedatangan Tuhan. Mereka mentertawai amaran. Kebanggaan yang angkuh diucapkan. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. 2 Petrus 3 ayat 4. Kita akan tenggelam lebih dalam ke dalam keadaan menggemari kepelesiran. Tetapi Kristus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat 15. Justru pada saat ketika dunia menanyakan dengan mengejek, di manakah janji kedatangannya? Tanda-tanda sedang digenapi. Sementara mereka berseru sejahtera dan selamat. Tiba-tiba datanglah kebinasaan. Bila orang yang mengejek, orang yang menolak kebenaran, sudah menjadi angkuh. Bila pekerjaan rutin pada berbagai lapangan pekerjaan, dalam mencari uang dijalankan tanpa menghiraukan prinsip. Bila mahasiswa sedang asik berusaha mencari ilmu tentang segala sesuatu kecuali Alkitab, Kristus pun datanglah seperti seorang pencuri. Segala sesuatu yang di dunia sedang dalam kegemparan. Tanda-tanda zaman sedang mengancam. Peristiwa-peristiwa yang akan datang sudah terlihat bayang-bayangannya.
Roh Allah sedang diangkat dari bumi, dan malaikat demi malaikat, dan malapetaka demi malapetaka terjadi di laut dan di darat. Terdapatlah angin ribut, gempa bumi, kebakaran, banjir, pembunuhan yang beraneka coraknya. Siapakah dapat membaca masa depan? Di manakah kesejahteraan itu? Tidak ada jaminan dalam sesuatu perkara yang bersifat manusiawi dan duniawi. Dengan cepat manusia menempatkan dirinya di bawah panji yang telah mereka pilih sendiri. Dengan kegelisahan mereka menunggu dan memperhatikan gerakan para pemimpin mereka. Ada orang-orang yang sedang menunggu dan memperhatikan dan bekerja bagi kedatangan Tuhan. Golongan yang lain sedang mengikuti barisan di bawah pimpinan pemuka kemurtatan yang mula-mula itu. Sangat sedikit orang yang percaya dengan segenap hati dan jiwa bahwa ada neraka yang harus kita jauhkan dan surga kita harus cari. Karena itu, kian lama kian dekat, matahari bersinar di langit, mengitari peredarannya yang biasa, dan cakrawala masih menyatakan kemuliaan Allah. Manusia masih makan dan minum, menanamkan dan membangun, kawin dan dikawinkan. Para pedagang masih berjual beli. Manusia sedang saling mendorong, berebut-rebutan, hendak mencari tempat tertinggi. Para penggemar kepelesiran masih membanjiri gedung bioskop, pacuan kuda dan rumah judi. Perasaan yang berkobar-kobar terdapat di mana-mana. Namun demikian, pintu kasihan segera akan ditutup. Dan setiap perkara hampir akan ditentukan untuk selama-lamanya. Setan melihat bahwa waktunya sudah singkat. Ia telah mengerahkan semua agennya untuk bekerja agar manusia dapat tertipu, terperdaya, dikuasai dan terpesona sampai masa pencobaan akan berakhir. Dan pintu kasihan ditutup selama-lamanya. Dengan penuh hikmat datanglah kepada kita dari abad-abad yang lampau perkataan amaran Tuhan kita dari Bukit Zaitun. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan semua kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.